Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang sistem ekonomi campuran. Berikut sedikit penjelasan tentang sistem ekonomi campuran. Sebelum sistem ekonomi campuran ini kan sudah dijelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, dan selanjutnya ini ada sistem ekonomi campuran. Apa apa sih itu sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando dengan derajat campuran yang berbeda-beda. Negara yang semula itu menganut sistem ekonomi kapitalis mengizinkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Di lain pihak, negara-negara yang semula ini menganut sistem ekonomi komando atau terpusat mengizinkan peranan sektor swasta dalam perekonomian secara terbatas. Di dalam sistem ekonomi campuran ini memberikan keluasan kepada pihak swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi. Tapi intervensi atau campur tangan pemerintah ini tetap ada untuk hal-hal atau keputusan hajat hidup orang banyak. Campur tangan pemerintah sendiri ini dilakukan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Jadi di dalam sistem ekonomi campuran ini ada campur tangan pemerintah untuk mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Nah, perlu diketahui bahwa salah satu jenis sistem ekonomi ini itu memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang khas. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yang perlu dipahami ini ada 6 ciri. Yang pertama, hak milik individu atas faktor produksi ini diakui. Yang kedua, kepentingan umum ini lebih diutamakan. Yang ketiga, barang modal dan sumber daya ini dikuasai oleh pemerintah. Yang keempat, pelaku ekonomi ini terdiri atas individu, swasta, dan pemerintah. Yang kelima, kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada, sehingga setiap individu ini memiliki hak untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang terakhir, campur tangan pemerintah dalam perekonomian ini hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Berikutnya ini ada kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Setiap jenis sistem ekonomi ini kan pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal ini itu dikarenakan karena suatu sistem terkadang ini tidak atau kurang cocok ditempatkan pada kondisi negara tertentu. Nah, mengenai sistem ekonomi campuran, adapun beberapa kelebihan dari sistem ekonomi campuran sendiri itu ada 4. Yang pertama ada kerjasama antara pemerintah dan swasta ini saling menguntungkan. Yang kedua, penetapan harga ini lebih terkendali, hak perorangan dan swasta ini juga diakui. Yang ketiga, kegiatan usaha swasta sesuai peraturan pemerintah. Yang terakhir, sektor ekonomi pemerintah diarahkan untuk kepentingan suatu masyarakat. Ya, selanjutnya ada kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran kan juga ada kelebihannya, juga ada kelemahannya. Berikut kelemahan dari sistem ekonomi campuran ini ada 2. Yang pertama, beban pemerintah ini lebih berat daripada swasta dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua, pihak swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan karena sektor ekonomi penting dikuasai oleh pemerintah. Berikutnya ada beberapa negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Yang pertama ada Malaysia, yang kedua Maroko, yang ketiga Mesir, yang keempat Prancis, dan lain-lain. Di dalam negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini,
biasanya akan ditemukan perusahaan swasta serta perusahaan milik negara yang dimana itu keduanya sama-sama menggerakkan perekonomian di negaranya. Berikutnya, bagaimana sistem ekonomi campuran di Indonesia? Sistem ekonomi campuran sangat cocok diterapkan di negara Indonesia itu karena sebagai negara berkembang. Peran pemerintah ini juga masih sangat dibutuhkan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Sebab sistem ekonomi campuran ini lebih cenderung bersifat kerakyatan dengan persaingan yang terkendali. Mengapa kok di Indonesia ini menganut sistem ekonomi campuran? Ya itu karena sistem ekonomi campuran itu sistem ekonomi yang paling cocok dengan keadaan di Indonesia. Sistem ekonomi campuran ini juga berorientasi kepada rakyat kebanyakan. Kebanyakan itu berorientasi kepada rakyat. Tidak seperti liberal yang hanya menguntungkan beberapa individu, sehingga dapat menyebabkan monopoli. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.